Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 4B yang beranggotakan saya sendiri, Mila Amanatul Maula, dan teman saya ada Lucy Indri Rahmawati, ada Lia Apriani, ada Irma Masropa, ada Nurus Sobah, ada Humairatu Nisa, dan ada Indriani Dewi. Nah, baik. Pada video ini kita akan mempresentasikan mengenai pengertian laboratorium, fungsi laboratorium, jenis laboratorium, standar laboratorium yang baik, pengadministrasian alat dan bahan laboratorium, keselamatan dan keamanan laboratorium pada mata kuliah Pendidikan IPA di MI kelas rendah. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian laboratorium. Nah, menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, laboratorium adalah tempat atau kamar yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan dan penyelidikan atau sebagainya. Nah, laboratorium atau biasa disingkat dengan lab adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Nah, laboratorium ini biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan secara terkendali menurut anonim pada 2007. Sementara menurut MH pada 2002, laboratorium ini diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi atau bidang ilmu lainnya. Nah, adapun pengertian lain menurut Sukarso pada 2005, laboratorium ialah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu. Nah, tempat ini dapat berupa ruangan tertutup seperti kamar dan ruangan terbuka seperti kebun dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan definisi tersebut, laboratorium adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan percobaan maupun pelatihan yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi ataupun bidang ilmu lainnya, yang merupakan suatu ruangan tertutup yaitu seperti kamar dan ruangan terbuka seperti kebun atau dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam penggunaan laboratorium ini harus didasari oleh metode keilmuan tertentu, karena hal ini membuat seluruh percobaan, pengujian, penelitian, kalibrasi, praktik pembelajaran, hingga produk bahan tertentu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Nah, itu pengertian dari laboratorium. Yang selanjutnya ialah fungsi dari laboratorium. Nah, laboratorium ini merupakan tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba, penelitian, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Nah, secara garis besar ini, ada beberapa fungsi dari laboratorium. Yang pertama ialah memberikan kelengkapan bagi pelajaran yang telah diterima, sehingga antara teori dan praktik bukan merupakan dua hal yang terpisah. Nah, yang kedua ialah memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi mahasiswa ataupun siswa. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian untuk memberikan hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Nah, yang keempat, menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Nah, yang kelima, memupuk rasa ingin tahu mahasiswa ataupun siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Nah, yang keenam, ialah memupuk dan membina rasa percaya diri sebagai akibat
keterampilan yang diperoleh, penemuan yang didapat dalam proses kegiatan kerja laboratorium. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis laboratorium. Menurut Muhammad Amin, di dalam bukunya, jenis-jenis laboratorium ditinjau dari tujuan dan fungsinya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada laboratorium dasar. Laboratorium dasar merupakan tempat yang digunakan siswa untuk memperkenalkan dan memahami konsep dasar yang menjadi tuntutan untuk mengembangkan pengetahuan lanjut. Yang kedua ada laboratorium pengembangan. Laboratorium pengembangan yaitu laboratorium yang digunakan untuk mengemban tugas khusus sesuai dengan spesialisasi bidang ilmu yang digeluti oleh personil-personil yang ada di laboratorium tersebut. Yang ketiga ada laboratorium metodologi pengajaran. Laboratorium metodologi pengajaran di sekolah mempunyai kedudukan yang sangat khusus karena mewarnai penampilan guru dalam tugasnya. Jadi laboratorium metodologi pengajaran ini sangat diperlukan di sekolah ataupun madrasah. Yang keempat ada laboratorium penelitian. Laboratorium penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai wahana atau tempat melakukan penelitian bidang ilmu yang digeluti oleh guru dan murid. Dengan demikian, laboratorium penelitian dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ilmiah yang pada akhirnya adalah penemuan konsep, prinsip, teori, asas atau aturan maupun hukum-hukum dalam bidang ilmu yang digelutinya atau biasa disebut dengan produk ilmiah. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang standar laboratorium yang baik. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam pengaturan ruang laboratorium. Nah, yang pertama, jumlah meja dan kursi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kita pada saat memakai gitu ya. Jadi misalnya kalau ada 30 siswa, maka kursi dan meja pun harus sesuai dengan jumlah siswanya agar tidak sebagian siswa yang duduk dan sebagian lagi berdiri gitu. Nah, yang kedua, daftar alat atau barang itu perlu disiapkan di meja petugas agar ketika kita membutuhkan itu tidak susah untuk mencarinya. Nah, yang ketiga, di ruang laboratorium itu harus selalu tersedia alat pemadam kebakaran agar mudah jika menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran. Nah, yang keempat yaitu harus selalu tersedia air, handuk, atau kain seperti itu. Nah, yang kelima, ruang laboratorium itu harus memiliki sistem ventilasi yang baik. Nah, yang keenam, di ruang laboratorium juga harus memiliki alat keselamatan gitu, alat keselamatan kerja. Nah, agar ketika kita melakukan sebuah percobaan dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu bisa diminimalisir. Nah, yang selanjutnya, jadi di dalam laboratorium itu harus memiliki jalur evakuasi yang baik. Nah, setidaknya memiliki 2 pintu keluar dengan jarak yang cukup jauh. Nah, yang selanjutnya di ruang laboratorium juga harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Misalnya yang dapat memberikan pencahayaan untuk membaca buku dan mengamati objek percobaan. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih letak laboratorium yang baik terhadap lingkungan itu seperti apa? Nah, yang pertama, tidak terletak di arah angin untuk menghindarkan terjadinya pencemaran udara. Karena kan ketika kita praktek itu di laboratorium itu, jadi agar si sisa-sisa reaksi kimia itu tidak terbawa angin ke mana-mana, ke ruangan lain gitu. Terus yang kedua itu mempunyai jarak yang cukup jauh terhadap sumber air untuk menghindari pencemaran sumber air. Nah, yang ketiga yaitu mempunyai saluran pembangunan sendiri untuk menghindari pencemaran saluran air milik penduduk. Jadi harus mandiri gitu ya, ruang laboratoriumnya itu harus segala milik sendiri.
Yang keempat, itu mempunyai jarak yang cukup jauh terhadap bangunan yang lain. Jadi untuk memberikan ventilasi dan penerangan yang secara alami dan optimum. Nah, jadi jarak minimal sama tingginya itu jarak minimal sama tinggi terhadap bangunan yang lain itu minimal kira-kira 3 meter. Nah, yang terakhir harus terletak pada bagian yang mudah dikontrol dalam kompleks hubungannya itu agar bisa meminimalisir pencegahan terhadap pencurian, kebakaran dan sebagainya agar bisa dikontrol gitu ya. Halo semuanya, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengadministrasian alat dan bahan pada laboratorium. Tujuan dari pengadministrasian yaitu agar dapat dengan mudah diketahui mengenai jenis alat atau bahan yang ada, jumlah masing-masing alat dan bahan, jumlah pembelian atau tambahan, dan jumlah yang pecah, hilang, ataupun habis. Untuk keperluan pencatatan alat dan bahan laboratorium ini diperlukan format atau buku perangkat administrasi yang meliputi yang pertama yaitu ada buku inventaris, di mana buku inventaris alat dan bahan sebaiknya dibuat dari buku tulis folio yang diberi kolom-kolom, yaitu nomor katalog dilihat dari buku katalog alat pendidikan IPA untuk mempermudah pengecekan, ukuran, nama alat bahan, merek tipe, produsen pabrik pembuatannya, asal tahun, tahun penggunaan, jumlah, baik rusak, jumlah masing-masing alat bahan yang baik ataupun rusak, ada juga keterangannya. Kedua yaitu ada kartu stok. Kartu stok ini berguna untuk mengetahui jumlah alat bahan yang tersedia ketika diperlukan dan dapat mengetahui tempat penyimpanan alat bahan itu. Kartu ini dibuat dari sepotong kertas karton dengan warna yang berbeda-beda untuk setiap kelompok alat. Satu kartu stok untuk satu jenis alat bahan. Untuk contohnya yaitu bisa dilihat dari tabel di samping. Ketiga yaitu ada kartu peminjaman ruang alat dan bahan. Untuk yang harus diisinya yaitu bisa dilihat dari gambar tersebut bahwa ada jadwal kegiatannya apa, nama penanggung jawabnya siapa, alamatnya apa, nomor HP yang aktifnya apa, dan tabel-tabel berikut ada nomor berapa, uraian peminjamannya apa saja, untuk kodenya itu berapa, jumlah barangnya ada berapa, lama peminjamannya itu mulainya tanggal berapa dan berakhirnya itu tanggal berapa, juga keterangan. Di bawahnya itu dibubuhkan tanggal berapa peminjamannya dan di bawahnya itu tanda tangan dari ketua laboratoriumnya. Yaitu ada buku catatan harian, di mana buku catatan harian ini bertujuan untuk mengetahui kejadian-kejadian selama berlangsung-langsungnya kegiatan laboratorium, seperti adanya alat yang rusak, hilang, percobaan yang gagal, sehingga dapat digunakan sebagai dasar tindak lanjut penyelesaiannya. Buku ini juga diletakkan di lab dan harus diisi oleh setiap guru yang melakukan praktikum di lab dan sebulan sekali diperiksa oleh kepala sekolah. Contoh formatnya yaitu bisa dilihat pada tabel di samping.
Yang kelima yaitu ada kartu alat bahan yang rusak atau kartu perbaikan, di mana kartu ini diisi terdapat alat atau bahan yang rusak, juga alat yang pecah bahkan yang retak. Kartu ini merupakan dasar untuk pemesanan alat bahan yang harus dibeli di tahun pelajaran baru jika ada anggaran yang direncanakan. Untuk contoh dari kartu ini bisa dilihat pada tabel di samping. Yang keenamnya yaitu ada kartu reparasi, di mana kartu ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan alat yang direparasi. Melalui kartu ini dapat diketahui kapan terjadinya kerusakan dan kapan direparasi, jenis kerusakannya apa, dan komponen yang diperbaikinya itu apa. Untuk kartunya itu bisa dilihat dari contoh di samping. Dan yang terakhir yaitu ada format label. Label ini yaitu bisa dilihat contohnya di atas. Label ini sebaiknya ditempelkan pada tempat penyimpanan alat bahan seperti lemari, laci, ataupun rak. Adanya label ini mempercepat pengambilan maupun pengembalian alat dan bahan. Buku lainnya yang dapat melengkapi perangkat administrasi antara lain ada daftar alat dan bahan yang sesuai dengan LKS, jadwal kegiatan lab, dan juga ada program semester kegiatan lab. Yang pertama yaitu daftar alat ataupun bahan yang sesuai dengan LKS. Alat ini terdiri dari ada mata pelajaran yang harus diisi, kelas berapa, dan juga tahun ajaran berapa. Terdapat itu di dalam tabelnya ada nomor, judul praktikum, nama alat ataupun bahan, jumlah alat dan bahannya. Daftar ini mempermudah kita dalam mengetahui apakah suatu LKS itu dapat dilaksanakan ataupun tidak dan metode apa yang diterapkannya. Sebagai contoh, jika alat bahan yang tersedia tidak mencukupi untuk sejumlah kelompok yang telah dibuat, maka lebih baik dilakukan demonstrasi. Daftar ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan anggaran belanja di waktu yang mendatang. Yang kedua yaitu ada jadwal kegiatan laboratorium. Sebaiknya disesuaikan dengan jadwal pelajaran di kelas. Hal ini sesuai dengan fungsi praktikum, yaitu memantapkan pemahaman konsep yang diajarkan di kelas. Jangan sampai terjadi mata praktikum dengan materi yang diajarkan di kelas itu berbeda waktu terlalu jauh. Karena itu berarti praktikum tidak efektif dalam membantu pemahaman konsep yang diajarkan di kelas. Bagi sekolah yang memiliki banyak kelas, jadwal praktikum harus dibuat sedemikian rupa agar tidak terjadi tumbukan antara kelas yang satu dengan yang lainnya. Untuk contoh formatnya itu bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk yang selanjutnya yaitu program semester kegiatan laboratorium yang dibuat oleh masing-masing guru pada awal semester untuk menentukan kapan kegiatan praktikum akan dilakukan selama satu semester. Program ini berkaitan erat dengan jadwal penggunaan lab dan persiapan alat bahan yang akan digunakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium sangatlah penting dan perlu perhatian khusus.
Semakin mencukupi tersedianya fasilitas keselamatan dan keamanan kerja, maka akan semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Keselamatan kerja di laboratorium perlu diinformasikan secara cukup atau tidak berlebihan dan relevan. Untuk mengetahui sumber bahaya di laboratorium dan akibat yang ditimbulkan serta cara penanggulangannya. Hal tersebut perlu dijelaskan secara berulang-ulang agar lebih meningkatkan kewaspadaan. Keselamatan yang dimaksud termasuk orang yang berada di sekitarnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada aturan keselamatan kerja di laboratorium. Ketika ingin menggunakan laboratorium atau bekerja di lab untuk melakukan berbagai macam praktikum, ada beberapa aturan yang harus kita ikuti untuk menjaga keamanan dan keselamatan kerja pada saat berada di laboratorium. Nah, berikut adalah beberapa aturan yang harus kita ikuti saat berada di laboratorium. Yang ke-1 yaitu meminum susu sebelum dan sesudah memasuki atau menggunakan ruangan laboratorium dengan tujuan untuk menetralisir racun yang mungkin terserap oleh tubuh. Yang kedua yaitu menggunakan perlengkapan lab seperti baju lab, masker, dan sarung tangan untuk melindungi tubuh dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Ketiga, selalu berhati-hati saat menggunakan alat kaca. Keempat, ketika ingin mengambil bahan kimia, gunakan alat bantu seperti pipet, sendok, atau pinset. Kelima, hindari menghirup atau mencium berbagai bahan kimia secara langsung. Keenam, siapkan P3K sebagai respon pertama jika terjadi kecelakaan di laboratorium. Ketujuh, segera membasuh bagian tubuh dengan air mengalir yang terkena zat kimia. Kedelapan, menjauhkan wajah di saat memanaskan zat kimia. Dan yang kesembilan yaitu mencuci tangan setelah selesai bekerja di laboratorium. Selanjutnya, adapun aturan umum menyangkut hal-hal sebagai berikut. Ke-1, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk laboratorium. Yang kedua, jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahayanya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Ketiga, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. Keempat, harus tahu cara pemakaian alat emergensi. Kelima, setiap pekerja laboratorium harus memberi pertolongan darurat. Keenam, latihan keselamatan harus dipraktikkan secara periodik, bukan hanya dihafalkan saja. Ketujuh, dilarang makan, minum, ataupun merokok di ruangan laboratorium. Kedelapan, jangan terlalu banyak bicara ketika bekerja di laboratorium. Dan yang kesembilan, jauhkan alat-alat yang tidak digunakan seperti tas, handphone, dan benda lainnya dari atas meja kerja. Nah, yang selanjutnya ada peraturan keselamatan kerja. Adapun tujuan peraturan keselamatan kerja dimaksudkan untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. Mencegah orang lain terkena resiko terganggu kesehatannya karena kegiatan yang dilakukan di laboratorium. Mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun. Mengontrol pelepasan bahan berbahaya seperti gas dan zat berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Ini saya akan menjelaskan mengenai pakaian dan peralatan pelindung yang digunakan di laboratorium. Pekerja laboratorium harus menaati etika berbusana di laboratorium. Busana yang dikenakan di laboratorium tidak sama dengan busana yang digunakan sehari-hari. Nah, busana atau pakaian di laboratorium ini hendaknya mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, dilarang memakai perhiasan yang dapat dirusak oleh bahan kimia,
sepatu terbuka, sepatu licin, atau sepatu yang berhak tinggi. Kemudian yang kedua, wanita dan pria yang memiliki rambut panjang harus diikat. Rambut panjang yang tidak terikat dapat menyebabkan kecelakaan karena dapat tersangkut pada alat yang berputar. Kemudian, adapun alat pelindung yang digunakan di laboratorium yaitu yang pertama, jas laboratorium. Jas laboratorium berfungsi melindungi badan dari percikan bahan kimia berbahaya. Jenisnya ada dua, yaitu jas lab sekali pakai dan jas lab berkali-kali pakai. Jas lab sekali pakai umumnya digunakan di laboratorium biologi dan hewan, sementara jas lab yang berkali-kali pakai digunakan di laboratorium kimia. Kemudian yang kedua yaitu ada kacamata keselamatan. Percikan larutan kimia atau panas dapat membahayakan mata orang yang bekerja di laboratorium. Nah, oleh karena itu harus digunakan kacamata khusus yang tahan terhadap potensi bahaya kimia dan panas. Kemudian sepatu dan sandal. Sepatu dan sandal dilarang digunakan ketika bekerja di laboratorium karena keduanya tidak bisa melindungi kaki ketika larutan atau bahan kimia yang tumpah. Sepatu biasa umumnya sudah cukup untuk digunakan sebagai pelindung. Namun di laboratorium perusahaan besar, sepatu yang digunakan adalah sepatu keselamatan yang tahan api dan tekanan tertentu. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada pelindung muka. Seperti namanya, pelindung muka digunakan untuk melindungi muka dari panas, api, dan percikan material panas. Alat ini biasa digunakan saat mengambil alat laboratorium yang dipanaskan di suhu tinggi, melebur sampel tanah di alat peleburan skala laboratorium, dan mengambil peralatan yang dipanaskan dengan autoclave. Kemudian yang kelima yaitu ada masker gas. Bahan kimia atau reaksi kimia yang dihasilkan bisa mengeluarkan gas berbahaya. Nah, oleh karena itu, masker gas sangat cocok digunakan sehingga gas berbahaya tersebut tidak terhirup. Dilihat dari jenisnya, masker gas bisa berupa masker gas biasa yang terbuat dari kain dan masker gas khusus yang dilengkapi material penghisap gas. Kemudian yang keenam yaitu ada kaos tangan. Kaos tangan atau glove melindungi tangan dari ceceran larutan kimia yang bisa membuat kulit gatal atau melepuh. Kemudian yang terakhir yaitu ada pelindung telinga. Alat ini lazim digunakan untuk melindungi telinga dari bising yang dikeluarkan peralatan tertentu, seperti autoclave, penghalus sampel tanah, sonikator, dan pencuci alat-alat gelas yang menggunakan ultrasonik. Nah, adapun hal lain yang harus diperhatikan adalah ketersediaan alat keselamatan kerja termasuk kotak P3K dan pemadam kebakaran. Nah, nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran, petugas medis dengan mudah dapat diakses supaya saat terjadi kecelakaan yang cukup parah dapat ditangani secara segera. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.